Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat desa, berjumpa kembali dengan saya di sini di Cembungan Channel. Kali ini kita akan membuat konten penggunaan aplikasi, yaitu aplikasi Apenja yang merupakan aplikasi untuk mengetahui di mana titik lokasi ataupun lahan yang akan kita petakan. Konten ini kita buat karena mintaan dari teman-teman sobat desa terkait tutorial penggunaan aplikasi Apenja. Untuk itu, ikuti terus video kita kali ini. Kita akan ke lokasi untuk mempraktikkan bagaimana cara penggunaan dari Apenja tersebut. Jangan lupa dukung terus channel ini agar tetap dapat berkembang dan berkarya, sehingga dapat berguna untuk kita semua dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi, sehingga teman-teman sobat desa tidak ketinggalan informasi yang akan kami sampaikan. Begitu, ikuti terus video tutorial kita kali ini. Sobat desa, kita sudah di lokasi tempat rencananya kita praktekkan tutorial Apenja. Di sini saya sudah ditemani oleh rekan saya yang akan membantu nantinya dalam pemetaan lahan. Kita contohkan ini salah satu lahan, ini lahan milik saya sendiri yang akan saya petakan. Kalau untuk luasan lahan di sertifikat ini 0,5 hektar, tapi kondisi yang real sebenarnya kita akan uji melalui Apenja ini. Jadi nanti teman-teman bisa lihat tayangan di Apenja nanti yang akan saya jalankan dan akan saya rekam layar. Nanti teman-teman bisa secara langsung melihat dalam pengoperasian Apenja ini nanti. Oke, tidak banyak basa-basi, langsung saja. Kita akan buka aplikasi Apenja. Teman-teman bisa lihat di layar tutorial untuk penggunaan Apenja ini, karena saya akan secara langsung di lokasi saya praktekkan untuk pengukuran. Jadi teman-teman bisa menyaksikan kegiatan pengukuran ini. Saya nanti dibantu oleh rekan saya, dan juga sobat desa bisa lihat juga hasil dari screen layar yang ada pada tablet saya. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi Apenjanya. Dan di sini kebetulan untuk file peta kawasan hutan Nagari Sambungo yang akan kita pakai sebagai file yang akan kita petakan, kebetulan ini sudah terinstall di HP saya. Nanti untuk teman-teman yang di Apenjanya belum ada petanya, ini bisa dimasukkan melalui WhatsApp. Jadi file tadi dikirim ke WhatsApp, dan di WhatsApp lah kita akan membuka file tersebut, otomatis akan langsung masuk ke Apenja. Jadi kebetulan di aplikasi saya sudah terinstall, jadi saya langsung saja klik. Untuk teman-teman nantinya bisa klik untuk file tersebut. Nah, teman-teman akan langsung melihat peta yang tersaji dalam file tersebut. Jadi ini merupakan contoh ataupun memang kondisi yang sebenarnya. Kondisi peta kebetulan ini di Nagari Sambungo, ini merupakan peta kawasan hutan. Ada terbagi dua, yaitu yang warna zona merah dan zona hijau. Jadi keberadaan kita saat ini ditentukan pada titik biru yang ada di aplikasi Apenja. Jadi langkah pertama untuk melakukan pemetaan yaitu kita tentukan terlebih dahulu pada titik awal yang akan kita petakan. Jadi kebetulan ini kalau dilihat secara kasat mata, lokasi yang akan kita petakan ini berbentuk persegi panjang kurang lebih sekitar 0,5 hektar ataupun 50 meter. Jadi nampak di peta kecil, kita akan coba zoom agar lebih mempermudah untuk penglihatan. Jadi teman-teman bisa ngezoom dengan cara dicubit dan dibuka pada layar. Nah, teman-teman bisa lihat pada layar sudut kanan bawah itu ada dua lambang, yaitu yang pertama adalah pena dan penggaris, kemudian yang satu lagi adalah tumpukan arsip. Jadi yang pertama sekali kita akan melakukan pengukuran, yaitu dengan cara mengklik tanda yang ada pada sudut kanan bawah, yaitu pena dan penggaris. Namun sebelum itu teman-teman harus pastikan terlebih dahulu letak dari sudut yang akan kita ukur. Nah, teman-teman bisa berikan tanda patok ataupun apapun itu yang nantinya ketika teman-teman kembali pada pengukuran terakhir, teman-teman bisa kembali tepat pada pengukuran awal. Nah, saat ini kita sudah ada patok ini, kita akan jadikan patok utama. Nah, teman-teman bisa tepatkan untuk Android teman-teman pada titik tersebut. Nah, ini karena untuk mempermudah, jadi layar saya kembali perbesar. Nah, langkah berikutnya, teman-teman mulai klik tanda yang ada di kanan bawah. Jadi ini akan saya klik dan akan
keluar keterangan, ada gambar dan ukur, kemudian rekam jalur GPS, dan seterusnya. Jadi saya akan gunakan gambar dan ukur. Nah, sudah berubah tampilan, teman-teman bisa lihat di atas ada ukuran-ukuran, yaitu total luas 0,00 km, kemudian segmen 0,00 km. Segmen adalah jarak dari titik ke titik ya teman-teman, kemudian arah titik 0,00 derajat. Nah, ini tentu arah kompas nantinya. Nah, saat ini untuk langkah pertama kita melakukan penitikan. Teman-teman bisa lihat lagi di bawah ada keterangan urungkan dan plus tambahkan titik. Jadi untuk yang pertama teman-teman bisa klik ditambahkan titik. Nah, saya ingatkan, pastikan teman-teman betul-betul sudah mengklik tambahkan titik. Jadi jangan sampai nanti teman-teman sudah capek-capek jauh menuju titik berikutnya, titik ternyata tidak terklik gitu. Jadi kan sayang, capek. Oke, ini sepertinya titik yang awal sudah saya klik dan kita berlanjut ke titik yang kedua. Jadi sambil berjalan kita lanjut ke titik yang kedua. Oh ya teman-teman, di sini tentu saya ingatkan, untuk pengambilan titik yang ke berikutnya, teman-teman tidak usah khawatir dengan jalur yang teman-teman lalui, karena titik yang kita ambil ini tidak mempengaruhi perjalanan kita, dimana pada saat titik akhir kita ambil, nanti dia akan menjadi garis lurus ke titik awal yang telah kita tentukan di awal tadi. Teman-teman bisa lihat di screen layar saya, ini nampak garis lurus selama perjalanan saya dari titik awal sampai ke titik. Nah, ini kita sudah sampai di titik yang kedua. Teman-teman bisa lihat, ini merupakan titik kedua, yaitu sepadan antara lahan yang kita ukur dengan lahan yang sebelah. Jadi kita pastikan titik sepadannya adalah di sini. Jadi perlu teman-teman ingat, dalam pengambilan titik sepadan tentu harus alangkah baiknya koordinasi dengan sepadan kalau memang belum bisa dipastikan. Tapi kalau sekiranya memang sudah bisa dipastikan dan tidak diragukan lagi, silahkan ambil titiknya. Dan saat ini untuk titik sudah bisa kita pastikan, disinilah titiknya untuk titik yang kedua pada lahan yang kita ukur. Jadi langkah berikutnya pada aplikasi, teman-teman bisa langsung mengklik pada keterangan plus yang tambahkan titik tadi. Nah, di sini saya akan coba klik. Nah, teman-teman harap pastikan lagi apakah benar-benar sudah terklik. Kalau sudah, pada keterangan di bawahnya ada gambar berwarna peta, ini menandakan titik yang kedua sudah terklik. Jadi kita lanjut pada titik yang ketiga. Nah, untuk titik yang ketiga kita hampir sampai teman-teman. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kembali dipastikan untuk pengambilan titiknya ini diperkirakan ataupun dipastikan lagi, jangan sampai nantinya terjadi sengketa dengan sepadan. Nah, sudah bisa kita pastikan di sini titiknya. Saya akan mengambil titik yang ketiga. Jadi di layar di Apenja kita akan mengklik kembali untuk yang ketiga kalinya. Nah, sudah terklik, kita lanjut ke titik yang keempat. Dari titik ketiga kita sudah sampai ke titik yang keempat. Kali ini kembali kita akan melakukan penitikan titik keempat. Nampak di layar sudah mulai terbentuk gambar lahan, yaitu persegi panjang. Kita pastikan lagi untuk titiknya. Nah, kita pastikan di sini titik dari lahan tersebut. Jadi kita klik kembali untuk titik yang keempat. Oke, sudah kita pastikan. Kita lanjut ke titik yang terakhir. Kita kembali ke titik di awal, titik di mana pada saat kita tadi memberikan tanda patok tadi. Nah, kita sudah bertiba pada titik yang terakhir. Kita kembali ke titik awal di mana semula kita memberikan tanda. Nah, tanda inilah tadi yang di awal kita lakukan penitikan. Jadi untuk titik yang terakhir kita kembalikan Apenja kita ataupun Android kita pada titik yang terakhir agar lebih akurat tentunya. Nah, kita tambahkan titik. Kemudian teman-teman bisa lihat tanda centang di kanan bawah. Kita klik. Oke, sudah ada keterangan garis disimpan. Nah, ini langkah pertama ini sudah selesai. Kita akan lanjut ke langkah selanjutnya. Kita lanjut ke langkah yang berikutnya.
setelah selesai tadi kita melakukan perjalanan untuk melakukan penitikan pada setiap sudut, sekarang sudah terbentuk garis petak membentuk lahan yang sudah kita petakan tadi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita klik pada layar sebelah kanan bawah, yaitu yang tumpukan arsip. Nah, selanjutnya akan keluar keterangan yaitu lapisan objek 1. Ini merupakan objek yang sudah kita ambil tadi. Nah, ini kita klik, kemudian akan keluar keterangan kembali garis 1. Nah, garis 1 ini kita klik lagi, kita akan diarahkan kembali ke peta kita tadi. Nah, dengan gambar yang sudah agak sedikit berubah dan dengan keterangan yaitu garis 1 0,29 km persegi. Jadi ini panjang keseluruhan yang kita lalui tadi dengan luasan lahan yang kita petakan. Jadi untuk langkah berikutnya, ini kan belum ada penamaan untuk lahan ini. Jadi kita klik untuk garis 1, nama garis 1 kita klik. Nah, nama garis 1 kita rubah dengan cara diklik yang nama bertuliskan garis 1 tersebut, kita gantikan sesuai nama si pemilik lahan. Kebetulan pemilik lahan ini adalah saya sendiri, tentu saya tulis nama saya. Oke, selesai. Kemudian kita kembali pada keterangan yang bertuliskan garis. Kita kembali. Nah, sudah bergantikan menjadi nama si pemilik. Kemudian lanjut ke langkah berikutnya. Kita klik lagi tanda yang bertumpuk tadi, yaitu yang lambang arsip. Kita klik dan kita akan dibawa kembali ke objek lapisan tadi. Kemudian kita lihat, teman-teman lihat di sudut kanan bawah itu ada warna oranye dengan garis 3. Itu kita klik. Kemudian kita pilih menu ekspor lapisan. Kita klik. Teman-teman pastikan pada format ini benar-benar sudah KML. Nah, karena kita akan buka nanti dengan formatnya yaitu KML. Kemudian sudah bisa kita pastikan KML, kita kembali, oke. Lanjut kita ekspor. Nah, ekspor selesai. Langkah berikutnya adalah kita kirim kembali via WhatsApp. Nah, ini sebagai contoh kita kirimkan ke WhatsApp. Oke. Nah, oke, sudah terkirim. Jadi selesai sudah pengambilan gambar ataupun peta lahan menggunakan Apenza. Berikutnya, si penerima akan membuka file kiriman berupa KML ini yang kiriman dari kita itu dengan menggunakan aplikasi Google Earth. Demikian tutorial singkat kita kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekiranya teman-teman masih ada yang diragukan dan ada pertanyaan, kita berdiskusi, silakan tulis di kolom komentar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.